Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan tentang kinerja Mahkamah Syariah Bank Syariah secara lebih detail daripada materi yang saya kemukakan minggu kemarin. Ini penjelasan saya kasih judul kinerja Mahkamah Syariah Bank Syariah. Ini studi kasus di Indonesia ya. Seperti yang kita kemukakan kemarin bahwa indeks Mahkamah Syariah itu dikembangkan oleh Abu Zahrah. Jadi yang mengembangkan Mahkamah Syariah itu Abu Zahrah tahun 1997. Udah lama ya. Udah 23 tahun yang lalu. Yang pertama itu Tadlib al-Fard atau mendidik individu. Artinya apa? Agar setiap individu dalam kehidupan dapat memberikan kebaikan pada kehidupan, bukan sebaliknya. Bukan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan. Yang kedua adalah iqamatul ad atau menegakkan keadilan. Artinya tegaknya keadilan di setiap bidang kehidupan, termasuk bidang muamalah, dengan memperhatikan hak dan kewajiban setiap makhluk. Yang ketiga itu jaib al-maslahah atau meningkatkan kesejahteraan. Artinya meningkatkan kemaslahatan bagi setiap orang secara keseluruhan, tidak hanya satu kelompok tertentu. Nah, ini ketiga indeks ini nanti diturunkan dalam elemen-elemen indikator dan variabel seperti yang saya kemukakan minggu kemarin. Coba kita lihat secara lebih detail dan cara teknik menghitungnya ya. Jadi bagaimana kita bisa menghitung, sumber datanya dari mana dan sebagainya. Coba kita lihat. Nah, teknik analisisnya gimana? Yang pertama sumber data. Nah, ini sumber datanya. Kalau kita mau membuat indeks Mahkamah Syariah itu bukan dari laporan keuangan bulanan atau hanya laporan keuangan yang neraca dan rugi laba, harus dari annual report namanya. Jadi ada annual report Bank Syariah. Dari mana? Dari website resmi Bank Syariah masing-masing. Nah, nanti saya contohkan satu annual report, nanti sama-sama kita hitung. Bukan sama-sama lah, mahasiswa yang menghitung, saya yang menilai gitu. Minggu depan hasil perhitungan itu kita bahas di kelas. Mudah-mudahan bisa kita bahas di kelas. Nah, yang kedua, setelah mendapatkan data dari annual report tadi, melakukan penelusuran pada data. Nah, menelusurinya itu dilakukan secara manual. Kenapa manual? Ini saya kasih contoh ya. Saya sudah dapat annual reportnya Bank Syariah Mandiri. Annual report Bank Syariah itu jumlah halamannya itu 604 halaman. Jadi 604 halaman itu nanti kita harus bisa menemukan terutama variabel-variabel yang kemarin kita kemukakan itu. Dari mana? Lihat aja ini. Daftar isinya ini. Lihat daftar isinya ini. Nanti dari daftar isi ini kita cari di halaman berapa gitu. Di halaman berapa. Di halaman berapa nanti kita telusuri, kita searching secara manual gitu. Nah, inilah contohnya ya, contohnya. Jadi laporannya itu lengkap. Kalau annual report bank itu laporannya lengkap, semua bank ada, annual report ini semuanya bank ada. Kita cari di website masing-masing. Ini contohnya Bank Syariah Mandiri ya. Ini
604 halaman. Minimal itu saya lihat itu 500 halaman. Semua bank ada. Oke, saya lanjutkan. Jadi dicari secara manual. Jadi data yang dikumpulkan akan dilakukan pencarian berkaitan dengan makosid syariah. Pencarian ini dilakukan dengan manual. Dengan cara apa? Membaca laporan tahunan bank syariah tadi untuk menemukan makosid syariahnya. Nah, jadi sekali lagi ya, dicari secara manual. Nah, jadi tidak tersedia langsung seperti kita ngukur likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, likuiditas, enggak begitu ya. Kalau itu kan langsung ada, kita langsung ketemu. Kalau ini enggak, ini harus kita cari secara manual. Yang ketiga prosesnya. Oke, yang ketiga proses analisisnya itu menghitung rasio kinerja makosid syariah seperti rumus yang kita bahas minggu kemarin. Nah, pengukuran itu memakai kaidah yang dikembangkan oleh Muhammad Razak ini. Seperti yang saya kemukakan kemarin. Apa? Yang pertama, mengukur rasio yang mewakili setiap elemen dari tujuan bank yang berbasis makosid syariah. Nah, nanti rasionya disajikan di tabel 1. Nanti kita lihat tabel 1-nya. Terus apalagi? Terus mengalihkan. Jadi hasil rasio tadi dikalikan dengan hasil mengalihkan hasil rasio tadi dengan bobot masing-masing elemen. Jadi ada bobotnya ya. Nah, hasil dikalikan bobot, lalu bobot masing-masing elemen disajikan di tabel 2 tadi, sehingga bobotnya itu muncul. Dari bobot itu nanti kita klasifikasikan. Nah, gini. Maka yang C ini hasil dari langkah B tadi, setelah dikalikan bobot itu dijumlahkan sesuai dengan klasifikasi elemen menurut tujuannya. Nah, dari hasil yang dilakukan klasifikasi di C tadi itu dikalikan dengan bobot menurut tujuannya, lalu menjumlahkan seluruh hasil yang didapat di langkah D ini. Nah, inilah teknik analisisnya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Hasil perhitungan rasio tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan itu berkaitan dengan tujuan makosid syariah, nilainya berapa? Berapa nilai pendidikan individu, berapa nilai penegakan keadilan, dan berapa nilai mewujudkan kesejahteraan tadi. Nah, tujuan makosid syariah ini kebetulan kasusnya bank syariah di Indonesia ya. Yang paling tinggi dan yang paling rendah itu dianalisis secara umum. Nah, gitu. Ini kebetulan studi kasusnya bank syariah di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2017. Nanti kita kasih jurnalnya. Ini jurnalnya. Jadi presentasi ini saya ambil dari jurnal ini. Coba kita lihat. Ini jurnalnya. Ini jurnalnya ya. Ini saya ambil dari jurnal ini ya, Meretas Kinerja Makosid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia. Ini studi kasus tahun 2015 sampai 2017. Hasilnya ini. Nah, hasilnya ini. Lalu yang paling baik itu ketoke ini Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri ya. Kelihatannya ya, Bank Syariah memiliki kinerja makosid syariah paling tinggi dibanding dengan bank syariah yang lainnya. Nah, itu ya. Kita lihat ini rumusnya seperti yang saya kemukakan minggu kemarin. Sama, saya tidak akan mengulanginya lagi. Lalu ini tabel 2-nya, ada bobotnya ya. Ini tujuannya. Jadi pendidikan itu nilainya
bobot tujuan itu 30, keadilan itu bobot tujuan 41, kesejahteraan itu 29. Jadi jumlahnya 100. Masing-masing bobot yang 30 ini dipecah lagi menjadi elemen pendidikan itu 24, penelitian 27, training 26, publikasi 23. Sehingga nilainya jadi 100. 100 dari 30 ini. Nah, gitu. Lalu 41 ini dipecah lagi, jadi fair return itu 30, fair price itu 32, terus produk bebas bunga itu 38. Jadi jumlahnya 100, 100 dari 41 ini. Lalu kesejahteraan 29 dipecah menjadi rasio laba itu 33, transfer 30. Lalu rasio investasi sektorial itu 37, sehingga jumlahnya 100 dari 29 ini. Nah, inilah bobotnya. Lalu bobot itu nanti kita hasilkan dari jumlah menghitung ini, lalu dikalikan bobot, terus nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Coba ini udah dihitung ya, ini udah dihitung, berarti sudah ditelusuri satu-satu. Ini ada 9 bank umum syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Ini Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah, Panin Syariah, Victoria Syariah, BSM, lalu BJB, Bank Jawa Barat dan Banten Syariah. Ini hasilnya, ini indeks yang didapat. Nah, kalau kita lihat ini paling tinggi mana nih? Paling tinggi 2015 paling tinggi 25 ya. 25,7 itu Bank Muamalah 2015. 25,7. Lalu 2016 paling tinggi ini ya. Oh, iya Victoria ya. Enggak, ini BSM 31,89. Tahun 2017 paling tinggi masih Bank Syariah Mandiri 26,43%. Inilah kinerja makosid syariah Bank Umum Syariah di Indonesia 2015 sampai 2017. Nah, teman-teman nanti bisa membuat skripsi dengan tema seperti ini. Satu bank aja cukup, satu bank 1 tahun. Nah, untuk lebih mudahnya. Lalu dianalisis. Skripsi itu enggak apa-apa, misalnya Bank Syariah Mandiri tahun 2018, nah gitu bisa. Gitu. Nggak usah susah-susah buat skripsinya ya. Lalu kita turunkan menurut tujuannya tadi. Yang pertama, kalau kinerja mendidik individu itu kinerja paling tinggi adalah BNI Syariah tahun 2017. Nah, ini warna biru ini 2015, warna coklat ini 2016, lalu warna abu-abu ini 2017. Maka kalau kita lihat pendidikan individu, bank syariah yang paling tinggi adalah BNI Syariah, terutama di tahun 2017. 2015 juga masih BNI Syariah yang paling tinggi untuk mendidik individu. Lalu elemen yang lain, elemen keadilan yang paling tinggi adalah Bank Jabar dan Banten Syariah tahun 2016. Nah, ini. Sedangkan 2017 yang paling tinggi kelihatannya Panin ya, Panin Syariah ini kelihatannya. 2015 paling tinggi ini masih ini ya, Bank Jabar Syariah ini ya, 2015. Terus
kemaslahatan yang paling tinggi BSM 2016 kemaslahatan. Kalau kemaslahatan ini hampir sama ya, hampir sama ya rata-rata ya, hampir sama gitu. Namun kalau kita lihat tidak ada yang mencapai 50% ya. 50% ini kan 25%. Tidak ada yang mencapai 50%. Tidak ada yang mencapai 50%. Ini kompositnya. Kompositnya kita lihat. Ini hanya paling tinggi 26,43%. Jadi nggak ada yang mencapai 50%. Oke, demikian kinerja Makosid Syariah Bank Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Nah, teman-teman saya tugaskan untuk menghitung seperti ini dengan rumus ini lalu dihitung ini ya. Sumber datanya dari sini, dari annual report Bank Syariah Mandiri tahun 2019. Ini data terbaru ya untuk annual report. Ini annual report data terbaru tahun 2019 Bank Syariah Mandiri. Silahkan ditelusuri lalu dikerjakan. Mudah-mudahan minggu depan ketika kita ketemu itu teman-teman sudah menghitungnya sehingga kita bisa membahas. Nanti saya akan tanya, misalnya Anda menghitung R1 ini halaman berapa, dapat data bantuan pendidikan ini halaman berapa. Nah gitu, sehingga ada yang halaman ini, ada yang halaman ini, kan itu bisa aja beda-beda. Nanti kita luruskan bersama. Oke lah, saya rasa ini saya mohon pada teman-teman untuk dikerjakan ya. Dikerjakan, ditelusuri sesuai dengan rumus, lalu ditelusuri, ini dicari benar, dibaca. Teman-teman kalau bisa membaca ini ilmunya banyak ini. Annual report itu tidak hanya sekedar laporan keuangan ya. Ini banyak ini. Anda akan tahu itu apa itu. Wah, ini bidang nih, termasuk laporan direksi itu kayak apa, laporan komisaris itu kayak apa, ini sejarah bank itu seperti apa, dan sebagainya. Insya Allah banyak ini ilmunya kalau teman-teman mau membaca seperti ini ya, laporan seperti ini. Banyak memang, 604 halaman. Nanti saya upload di e-learning. Kalau e-learningnya tidak bisa ini karena kelihatannya banyak ya, berapa mega ya, kelihatannya hampir 20 mega. Nggak tahu bisa diupload di e-learning apa enggak, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa nanti saya kirim di WA atau di email aja lah. Oke, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau kurang paham bisa dibuka di jurnalnya ya. Jurnalnya insya Allah ini saya upload juga di e-learning. Ini jurnalnya, bisa dibaca lebih detail daripada PPT yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.